Pemirsa, pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua berlangsung serentak di 8 kabupaten dan 1 kota di Papua. Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Matius Fakiri Aryoko Rumaropen berhasil memperoleh suara 50,71%, unggul dari pesaingnya pasangan Penhur Tomimano Kostan Karma. Pasangan Cagup-Cawagup Papua nomor urut 02 Matius Fakiri Aryoko Rumaropen berhasil meraih suara 50,71%. Sementara pasangan calon Penhur Tomimano Kostan Karma memperoleh suara 49,29% pada pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua yang digelar di 8 kabupaten dan 1 kota. Pasangan calon Matius Fakiri Aryoko Rumaropen yang diusung 17 partai politik, salah satunya Partai Perindo ini, unggul dari pasangan yang didukung PDI Perjuangan, Penhur Tomimano Kostan Karma, berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei indikator. Selain itu, hasil hitung cepat yang dirilis tim pemenangan Paslon Mario unggul dengan raihan 52,10% atau 262.591 suara dari pasangan BTMCK yang hanya memperoleh 47,90% atau 241.398 suara. 90% data yang masuk melalui metodologi quick count, jadi masih ada sekitar 10%. Dan kami juga tim pemenangan 02 juga terus melakukan update terhadap real count. Kita berharap support dari semua pihak, teman-teman jurnalis juga, untuk memastikan pemungutan suara hari ini sampai dengan penghitungan suara dan sampai di akhir penetapan nanti berjalan lancar sehingga di Papua segera ada calon terpilih yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Melalui para kadernya, partai yang dikenal dengan Partai Kita ini berkomitmen untuk terus mengawal kemenangan pasangan Cagup Papua Matius Fakiri Aryoko Rumaropen hingga KPU Papua mengeluarkan hasil resmi melalui metode rekapitulasi manual berjenjang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pesawat dan tank Israel terus membombardir sejumlah wilayah di kota Gaza. Puluhan orang tewas dalam serangan tersebut. Sindo Malam segera kembali. Sindosia setiap hari di Sindo News TV Beyond Headline. Apresiasi tertinggi bagi inspiratif otomotif di Indonesia. Dimeriahkan oleh Mesa Hira, Axel Ramanda, DJ Una, Joy Boy, dipandu oleh James Purba, Rosalyn Chiu, Otomotif Awards 2025. Besok malam pukul 9 di Sindo News TV. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun tewas dikarenakan gizi buruk setelah kurang lebih 5 bulan menjalani perawatan. Krisis pangan di Gaza semakin parah. 2 juta penduduk mengalami kelaparan di tengah pasokan bantuan yang terbatas. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan yang diberangkatkan bersama Satgas Garuda Merah Putih II. Panglima TNI Agus Subianto melepas langsung keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II yang menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina, Rabu siang. Misi kemanusiaan ke Gaza tersebut merupakan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto, di mana Indonesia berperan aktif mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Gaza melalui proses airdrop dari Pangkalan Angkatan Udara Yordania. Satgas Garuda Merah Putih II menggunakan 2 pesawat Hercules 130J TNI AU dari Skadron Udara 31 dengan total 66 personil yang terdiri dari unsur TNI, kementerian, dan lembaga. Total sebanyak 800 ton bantuan kemanusiaan dan dukungan bahan makanan akan didistribusikan ke Gaza melalui udara.
Informasi tadi mengakhiri Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Reza Nadia beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta jelang perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara bersiap lepas landas untuk menggelar latihan demo udara jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Sejumlah pesawat tempur dan aerobatik disiapkan yang nantinya akan membentuk formasi angka 80. Sedikitnya ada 3 jenis pesawat tempur dan 1 jenis pesawat untuk Jupiter Aerobatic Team. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan mengukuhkan calon Paskibraka Nasional 2025 yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-80 RI. Pengukuhan akan berlangsung pada hari Rabu 13 Agustus sebelum pelaksanaan gladi bersih. ...76 siswa dan siswi calon paskibraka yang terpilih melalui seleksi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dari seluruh provinsi di Indonesia akan dikukuhkan sebagai paskibraka nasional hari ini. Pengukuhan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum pelaksanaan gladi bersih. Sementara itu, untuk membawa baki dan penggerek bendera akan diumumkan tepat tanggal 17 Agustus 2025 mendatang. Terakhir nanti tanggal 14 Agustus. Kalau untuk pengukuhan 76 paskibraka jadinya kapan Mas? Besok apa lusa? Sebelum gaji. Tanggal 14. Berarti tanggal 14. 13. Mas, ini kan juga latihan berlangsung di tahun ini. Jadi apa yang Mensesnek juga mengatakan akan ada konsep baru dalam perayaan HUT RI tahun ini. Kendati demikian, Mensesnek tidak merinci konsep baru yang nantinya akan menjadi kejutan. Dari Jakarta, Jan Cahyani dan Maru Jaksono, iNews melaporkan. Jelang perayaan HUT ke-80 RI, belasan ribu peserta memeriahkan Karnaval Lembah Balim di Pegunungan Papua. Para peserta menampilkan ragam pertunjukan seperti paskibraka, perang-perangan, tarian khas daerah, hingga aksi bela diri.